Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa GMNI melakukan longmar aksi demo dari Sorong City menuju kantor Kejaksaan Negeri Sorong. Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Sorong untuk dugaan tindak pidana korupsi ATK di lingkungan pemerintah Kota Sorong diusut tuntas Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Mahasiswa GMNI datang ke kantor Kejari Sorong untuk mendesak pihak Kejaksaan Negeri Sorong agar melakukan pemeriksaan terkait pengadaan anggaran alat tulis kantor pada pemerintah Kota Sorong. Setelah penyerahan tuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Erwin Priyadi Hamonangan Saragi, ia menjelaskan kepada mahasiswa bahwa persoalan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat tulis kantor pada pemerintah Kota Sorong saat ini masih berlanjut. Kepada adik-adik mahasiswa untuk mari kita duduk bersama melakukan audiens dan saling tanya jawab sehingga perkaranya jelas dan tidak menjadi bola liar terkait masalah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ATK di pemerintah Kota Sorong. ATK. Cuman tadi saya minta untuk kita audiens. Semua duduk perkara dan jelas. Nah gini, saya mau kita duduk, audiens tanya jawab, supaya jelas. Jangan nanti bilang di sana A, di situ B. Akhirnya masyarakat bingung, apa yang terjadi. Makanya saya minta kita audiens di gedung kejaksaan. Saya terima aspirasi dan saya ingin menyampaikan dan saya ingin menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat maupun dari GMNI. Supaya jelas. Jangan nanti satu bilang A, satu bilang B, sementara penyidik saya sudah bekerja keras, tidak dihargai, dan juga berbicara. Kecuali kasus ini SP3, boleh saya di demo. Jadi saya minta waktu kita audiens sama-sama di gedung, kita tanya jawab supaya jelas. Saya akan sampaikan, saya akan gambarkan struktur kasus ATK dari awal sampai hari ini. Jadi saya tidak memang dan kasus ATK. Bagaimana? Kita audiens, kita tanya jawab, wartawan silakan liput. Ayo, supaya jelas. Jangan A bicara B, B bicara C. Kasihan. Mau dibawa kemana berita ini? Setelah memberikan pengertian kepada mahasiswa, Erwin Priyadi Hamonangan Saragi juga menjelaskan kepada awak media bahwa ia mengapresiasi kepada adik-adik mahasiswa yang sudah melakukan aksi hari ini dan ini adalah bentuk perhatian mereka dalam penanganan kasus dugaan korupsi ATK di Kota Sorong. Terkait kasus dugaan korupsi ATK sampai saat ini masih berproses dan harus tuntas sampai ke Pengadilan Tipikor Manokwari, Papua Barat. Pertama saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh GMNI hari ini. Ini adalah bentuk dari perhatian mereka dalam mengawal kasus korupsi ATK Kota Sorong. Dan pada poin-poin apa yang mereka sampaikan itu ada dua. Yang pertama menghendaki agar kasus ini segera penetapan tersangka. Kemudian saya langsung menjawab poin mereka bahwa mengungkap kasus ATK hingga saat ini masih berproses dan tidak ada informasi di luar sana menyampaikan SP3 dan lain sebagainya. Kasus ATK Kota Sorong berangkat dari pengalaman menangani kasus Pusling Tambrau. Saya tidak mau penyidikan yang sudah 85% sudah mendekati titik akhir karena saya gegabah menetapkan tersangka tanpa alat bukti ahli baik BPK maupun BPKP dijadikan dasar untuk mereka-mereka yang terlibat di dalam kasus ini mengajukan pra peradilan. Maka penyidikan kita berangkat dari pengalaman kasus Pusling Tambrau, penyidikan kita dianggap tidak sah. Saya tidak mau hasil kerja keras penyidik saya harus tuntas sampai ke Pengadilan Tipikor Manokwari. Jadi apa yang menjadi permintaan dari teman-teman GMNI, saya mengajak mereka, ini bola ini sudah di BPK. Dapat saya jelaskan berdasarkan data yang saya punya. Saya menjabat sebagai Kejari Sorong pada tanggal 1 Maret 2021. Kemudian pada tanggal 16 April 2021, saya sudah menyurat ke BPKP untuk minta perhitungan kerugian negara. Kami menunggu, tidak ada respon. Kami menyurat lagi kepada BPK pada tanggal 30 Juni 2021. Isinya permohonan konfirmasi LHP BPK terkait temuan BPK 2,6 miliar. Tidak ada respon, kami menyurat lagi ke BPK pada tanggal 18 Oktober 2021. Permohonan audit investigasi terhadap LHP BPK. Ada beberapa poin yang kami minta, ditemukan adanya TV atau pihak ketiga penyedia yang tidak pernah mengisi ATK. Ini tidak pernah diperiksa oleh BPK dalam
pemeriksaan rutin. Ini kita minta khusus. Kemudian proses pencairan mendahului APBD. Ditemukan harga markup SPJ melebihi DIPA. Ini sudah kami minta ke BPK 18 Oktober. Belum ada jawaban. Saya menyurat lagi ke BPK pada tanggal 4 Februari 2022. Permintaan perkembangan permohonan audit investigasi. Bukti cuma ada, pengiriman surat ada semula. Artinya apa? Artinya bahwa kita bekerja, kita tidak diam, seperti apa. Inilah tantangan yang akan saya dan teman-teman penyidik hadapi. Tanggal 4 Februari. Kemudian, kami sudah bekerja, tidak pernah meminta petunjuk kepada pimpinan. Pada tanggal 26 Januari 2022, oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan petunjuk kepada Kajari beserta penyidik. Jelas di sini agar penyidik lebih intens melakukan koordinasi dengan pihak BPKP atau BPK guna percepatan perhitungan kerugian negara. Ini SOP. Kalau kamu tidak laksanakan ini, kamu menetapkan tersangka. Yang salah siapa? Saya sebagai pimpinan. Jadi untuk kasus ini sampai dengan progres terakhir, kasus itu sudah melaporkan ke saya. BPK Pusat sudah membentuk tim kecil untuk berkoordinasi dengan penyidik Kejaksaan Negeri Sorong, dan dokumen-dokumen dan diminta sebagian sudah dikirim. Artinya apa? Proses masih jalan. Sehingga saya membuka pintu, membuka ruang kepada siapapun yang ingin mengetahui kasus ATK, masyarakat, siapapun, langsung ke kasih khusus. Tanya progres sampai di mana. Karena saya melihat kasih khusus saya luar biasa. Sudah bekerja siang malam, penyidik juga sudah bekerja. Kita dihantam kiri kanan dan isu saya diam. Tapi saya harus menyampaikan kepada publik bahwa kasus ATK sampai sekarang masih berjalan, dan saya berkeyakinan dengan teman-teman penyidik yang akan dikoordinasikan dengan BPK, kerugian negara melebihi dari cuman angkanya saya nggak bisa menyebut karena yang bisa menyebut itu adalah ahli. Untuk alat bukti saksi cukup, wali kota sudah diperiksa, ketua DPR sudah diperiksa, sekda sudah diperiksa, semua cukup. Tapi berangkat dari pengalaman kita menangani kasus Putri Tambaral dengan audit BPKP, kita kalah, dianggap tidak sah. Yang berhak adalah BPK. Kita tetapkan tersangka, surat ketetapan tersangka besok dibawa ke pengadilan, kita di pra-peradilan, putusan pra-peradilan, penyidikan tidak sah, harus menggunakan BPK, memerintahkan jaksa untuk mengeluarkan SP3. Saya tidak mau. Saya mau kasus ini harus tuntas sampai ke pengadilan tipikor Manokwari. Nanti pengadilan yang memutuskan salah atau tidak. Tetap kita junjung tinggi atas praduga tak bersalah. Laporan itu masyarakat ditemukan teman BPK hasil pemeriksaan rutin secara sampel. Ada kelebihan 2,6 miliar. Di tingkat penyelidikan sudah dikembalikan 2,6 miliar. Dalam proses perkembangan penyidik saya menyampaikan ada perusahaan yang sudah tidak beroperasi, ada markup, ada ini. Bisa buktikan? Bisa. Kita minta audit investigasi, pemeriksaan khusus terkait dengan teman jaksa penyidik. Nah ini prosesnya ini kan berjalan. Sementara berjalan Sampai dan hari ini. Nah makanya saya pastikan kasus ini tidak ada SP3. Biarkan penyidik khusus, jangan dalam tekanan bekerja, kasih khusus dengan semangatnya. Kita dukung. Sekarang kita harus mempertanyakan ke BPK. Kenapa sampai 3 surat lambat sekali? Saya masih bergerak tegak lurus sampai hari ini. Siapapun yang terlibat, saya tidak takut. Sudah ada petunjuk dari Kejaksaan Agung. Kata-kata sudah jelas. Jadi semua teman-teman silakan mengawal kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.